Pak Agung. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sehat. Alhamdulillah. Oke, sesuai kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, Pak Tain, hari ini kita bertemu untuk melakukan kegiatan refleksi terhadap proses pembelajaran di kelas Pak Mustain. Benar begitu ya Pak Tain ya? Betul Pak Agung, betul. Kalau boleh bertanya tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas Bapak, jadi menurut Bapak bagian mana yang menurut Bapak itu paling perlu Bapak tingkatkan atau kembangkan di kelas Pak Tain saat ini? Baik Pak Agung, jadi begini, saya itu ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang sangat berbeda-beda. Saya ingin menerapkan strategi pembelajaran yang beragam sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya di kelas saya. Ada yang lain lagi Pak Tain? Itu dulu Pak. Ya, itu. Jadi begitu ya Pak Tain. Jadi Bapak itu mengalami kendala di dalam pengembangan strategi pembelajaran ya di kelas Pak Tain ya. Betul Pak. Kemudian bagaimana rencana strategi yang akan Bapak kembangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Bapak yang berbeda-beda Pak Tain? Jadi gini Pak Agung, saya berencana untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat sendiri media pembelajaran yang ada di sekolah saya, karena sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga saya harus kreatif sendiri untuk membuat media pembelajaran. Dan saya akan juga berencana akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan melaksanakan pembelajaran, yaitu dengan cara bermain, itu Pak. Ya Pak Tain, jadi ada niatan baik dari Pak Tain untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Justru Pak Tain lebih kreatif untuk membuat atau menciptakan media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran di kelas Pak Tain, gitu ya Pak Tain ya? Betul Pak. Ya. Oke, jadi kalau melihat hal tersebut Pak Tain, apa indikatornya nanti yang jika Bapak sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Bapak yang berbeda-beda tadi dengan mengembangkan strategi pembelajaran di kelas, dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, itu indikatornya apa keberhasilan Bapak? Jadi gini Pak Agung, untuk indikatornya yaitu semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Mereka belajar dengan hati yang senang dan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian mereka bisa menikmati proses belajar mereka karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Itu Pak Agung. Terima kasih Pak Tain. Kalau boleh saya sampaikan, jadi indikatornya adalah semua murid Bapak itu bisa memahami konsep yang Bapak ajarkan lebih mudah, mereka bisa menikmati proses belajar yang menyenangkan sesuai gaya belajar anak-anak masing-masing, sesuai dengan minat anak-anak masing-masing dengan menggunakan strategi pembelajaran yang beragam. Benar begitu ya Pak Tain ya? Benar Pak, betul. Ya. Baik Pak Tain, sehubungan dengan tujuan tersebut Pak Tain, kalau misalnya dibuat skala 1 sampai 10 begitu, Bapak sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid itu misalnya skalanya 10. Kalau belum, sama sekali skalanya 0. Jadi kalau menurut Bapak itu saat ini Bapak berada dalam posisi skala angka berapa ya? Kalau saya merefleksi diri saya sendiri, sepertinya saya masih berada pada level 6 Pak. Gitu ya, masih di angka 6 gitu ya Pak Tain ya? Kalau 6. boleh tahu Pak Tain, angka 6 yang Bapak maksud itu tolong bisa dijelaskan bagaimana maksudnya itu?
Kalau Pak Tain posisinya sekarang di angka 6 gitu. Baik Pak Agung, jadi di angka 6 itu karena saat ini proses belajar saya itu baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman: mudah, senang, dan sedang, dan sulit. Jadi baru tingkatnya itu baru tingkat yang mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Itu saya belum mengarah ke situ. Gaya belajarnya atau minatnya itu belum, Pak. Itu Pak Tain ya. Jadi baiklah Pak Tain, kalau boleh tahu Bapak ingin meningkatkan menjadi angka berapa nih dalam beberapa minggu ke depan itu? Dari 6 mau ditingkatkan ke angka berapa kira-kira begitu? Insya Allah saya akan berusaha akan meningkatkan ke angka 8 gitu Pak. Begitu ya, jadi ada peningkatan 2 ya, dari 6 ke 8. Kemudian kalau skala 8 yang Bapak maksud itu tolong juga bisa dijelaskan bagaimana maksudnya gitu kok bisa kemudian dari 6 meningkat menjadi 8 gitu Pak Tain. Ya Pak, jadi saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid saya Pak. Kemudian saya akan memetakan kemampuan awal para murid saya berdasarkan profil belajar mereka masing-masing, serta memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan minat mereka, sehingga nanti pada saat pembelajaran itu anak itu bisa merasa nyaman dan bisa terpenuhi. Baik Pak Tain, rencana yang bagus, luar biasa yang sudah tergambar di benak Pak Tain untuk memenuhi kebutuhan belajar para siswa di kelas Pak Tain. Oke, kalau boleh bertanya lagi Pak Tain, untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid Pak Tain yang berbeda tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan atau Bapak punya rencana lagi tidak? Gitu maksud saya Pak. Untuk rencana nanti kan sebelum pembelajaran itu saya akan mengelompokkan dulu, misalnya minat siswa itu menggambar, saya kelompokkan minat menggambar. Kemudian yang minatnya itu kinestetik akan saya kelompokkan menjadi kelompok kinestetik. Kemudian yang sukanya hanya mendengar audio itu akan saya kelompokkan menjadi satu, seperti itu Pak. Oke, jadi sebelum proses pembelajaran harus melihat kemampuan awal anak-anak dipetakan dulu begitu ya Pak Tain ya. Betul Pak. Oke, jadi Bapak sudah melakukan itu semuanya. Kemudian adakah lagi mungkin yang perlu ditambahkan begitu Pak? Yang berbeda mungkin supaya murid-murid Bapak bisa lebih fokus ketika proses pembelajaran atau ketika Pak Tain mengajar itu, supaya fokus anak-anak itu bisa maksimal. Itu apa yang bisa mungkin dilakukan lagi dalam proses pembelajaran Pak Tain? Mungkin hal-hal yang perlu saya tambahkan dan yang dilakukan berbeda itu, mungkin saya akan melakukan pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin saya akan menyisipkan kemampuan kompetensi sosial emosional sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Di awal saya mengadakan mindfulness itu untuk menyiapkan kemauan siswa dalam menerima pembelajaran yang akan saya sampaikan. Gitu ya, jadi proses menyiapkan emosi siswa itu juga penting begitu ya Pak Tain ya. Betul. Belum proses pembelajaran dilaksanakan. Baik Pak Tain, di dalam pelaksanaan pembelajaran emosional tadi yang Pak Tain sampaikan itu, apakah Bapak mengalami hambatan kendala apa tidak Pak Tain? Saya akan memulai untuk pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas saya dulu. Kemudian
Kemudian saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional sehingga kebutuhan mahasiswa saya bisa terpenuhi secara maksimal. Semoga nanti tidak ada kendala atau hambatan, jadi dalam pembelajaran saya dapat berjalan dengan lancar seperti itu, Pak. Baiklah Pak Tain, saya kira sudah cukup ya diskusi dan refleksi kita pada pagi hari ini. Semoga semua yang sudah Pak Tain sampaikan, Pak Tain simpulkan dan rencanakan itu bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik nantinya Pak Tain ya. Baik Pak Tain, setelah apa yang Bapak rencanakan telah Bapak laksanakan di kelas, semoga nanti waktu lain kita juga bisa berjumpa lagi ya Pak Tain, berjumpa untuk melakukan refleksi kembali, berdiskusi lagi, melihat perkembangan pembelajaran di kelas Pak Tain. Begitu ya Pak Tain ya. Iya Pak Agung, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak karena Bapak sudah atas bantuan yang sudah Bapak sampaikan, kemudian Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk untuk mendengar keluh kesah saya, permasalahan atau kasus-kasus yang ada di kelas saya gitu Bapak. Sama-sama Pak Tain, terima kasih. Di akhir sesi coaching ini Pak Tain, perkenankan kita melakukan refleksi sejenak ya Pak Tain ya. Apa yang Pak Tain rasakan pada saat di coaching pada pagi hari ini Pak Tain? Baik, terima kasih Pak Agung. Saya merasa berterima kasih sekali karena Pak Agung sudah membersamai saya pada pagi hari ini untuk melaksanakan coaching. Nah, saat di coaching saya merasa bahwa saya itu sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan saya tidak merasa dipojokkan atau tidak merasa dihakimi karena proses coaching ini itu sangat nyaman, kemudian tidak ada yang menghakimi, semua berjalan dengan baik gitu Pak. Gitu ya Pak Tain. Terima kasih Pak Tain untuk proses refleksi ini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya Pak Tain. Amin, sama-sama. Terima kasih juga Pak Agung. Terima kasih. Yeah.